Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Sekarang aku akan bacakan tentang Twin Flames. Ini tentang maskulin ke feminin. Insya Allah ini bisa resonate seperti biasanya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku, Lucky Tarot MS. Kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat ya, maskulin, apa yang ingin kamu katakan dan lakukan ke feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin, apa yang ingin kamu lakukan dan katakan ke feminim. Six of Wands, the Queen of Pentacles, the Four of Pentacles, the Seven of Cups, Three of Wands. Oh, sorry guys. Three of Cups. Seven of Pentacles. Okay. Energinya dia Seven of Cups. So, di sini ada 33 sama 77. Ya, 33 sama 77. Otomatis ini orang sedang awakening spiritual. Perubahan di angka ganjil. Ya, 33 dan 77. Di sini dia coba untuk memperjuangkan komitmen kembali yang selama ini dipertahankan, dan di sini juga memang dia masih mempertahankan isunya ya di masa lalu, dan dia masih membayangkan bisa reuni sama feminim. Itu yang diharapkan. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa reuni kembali, karena aku lihat di sini dia tidak ingin berselingkuh lagi sih sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena 7 yang tadinya dia berharap ada target lagi, dia masih ada sebenarnya, masih banyak option pilihannya dia. Tapi di sini aku lihat adalah mempertahankan impiannya dia untuk bisa bersama si feminim, reunian. Tapi di sini memang dia harus bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi menstabilkan lagi hubungan ini. Karena dia melihat feminim sini sudah bisa mempertahankan komitmen dirinya, bisa mempertahankan kestabilan hidupnya sendiri. Dia ingin mendapat perhatian lagi dari feminim. Look at this, ya. Dia banyak beban banget ya oleh orang ketiganya. Dia sudah mulai sikap dingin dengan orang ketiganya nih nanti guys. Ya, aku lihat ini. Karena dia banyak kehancuran dari pilihan-pilihannya dia. Ya, dan dia juga keseimbangannya hancur. Ya, sini aku lihat. Dan dia memang banyak kecewa dari orang ketiganya. Ya, dari pilihannya dia. Makanya dia banyak terbebani dengan orang ketiganya. Dia coba untuk memantau
ya belajar kembali untuk bisa meninggalkan orang ketiganya ini. So, aku lihat memang maskulin sudah coba memperjuangkan kembali ya tentang perhatiannya si feminim. Ini energi bisa cepat dan lambat. Jadi ditonton aja terus menerus, diulang-ulang lagi agar ketarik energinya dia, ya. Karena sini aku lihat memang dia masih mempertahankan optionnya, memang masih ada. Tapi di sini aku lihat dia coba untuk stuck dalam impiannya dia untuk menggapai kamu, feminim. Karena dia masih berharap, dia masih menghayal, dia masih berfantasi masa depannya itu sama feminim, bahagia ya, dan ada pernikahan. Itu rencana dia di masa depan, tapi memang dia menunggu waktu yang tepat ya. Kita lihat clarify-nya, 6 of Wands. Ya, di sini dia coba untuk cari perhatian nanti ya. Hati-hati. That's good. Hi guys, itu bagus banget ya. Bagus. Karena perselingkuhannya dia hancur ya. Karena kan dia berharap ada kesuksesan ya dari pilihan-pilihannya dia. Tapi ternyata perselingkuhannya dia hancur berai. The Hermits, the Ten of Swords. Ya, yang tadinya dia mau move on, ya di sini dia terkhianati sendiri ya. Dari pengkhianatannya dia sendiri, ini membuat dia akhirnya coba untuk healing, mengoreksi dirinya. Bahkan di sini dia juga minta bantuan orang tua, ya, itu dengan orang pintar. Karena aku lihat memang dia coba untuk bekerja keras ya, untuk bisa menjaga jarak sama kamu itu ya. Dengan angkuhnya dia sibukkan diri dengan kerja kerasnya dia, mencari keuangan. Tapi ternyata dia menyimpan perasaannya dia sendiri, harapannya yang sudah hancur ya, karena dia banyak kecewa di masa lalu, terutama dari hubungannya kamu dan dia. Dan di sini dia memang coba untuk memperjuangkan karirnya kembali. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk beradaptasi lagi dan coba untuk memenangkan karirnya, kesuksesan. Tapi dia memang angkuh ya, sombong karena dia merasa mampu. Tapi ternyata di sini yang dia lihat malah feminimnya yang berhasil. Ya, feminimnya yang berhasil, bekerja keras dan selalu komitmen. Dan dia makanya dia coba untuk mempertahankan feminim walaupun tidak ada komunikasi ya, karena dia masih angkuh. Dan di sini memang dia coba untuk menutupi impiannya dia, fantasinya dia ke kamu. Dan dia juga masih menutupi tentang option-optionnya dia selama ini ya, selama tidak berkomunikasi sama kamu. Dan memang dia banyak pelajaran banget ya dari perjalanan hidup Twin Flame. Dia membuat dia berharap ada masa depannya sama kamu untuk union. Tapi memang sini ada kehancuran juga ya untuk union. Dan sini dia juga harapannya ada option lain ya, tapi dia memang hanya memegang satu harapan. Walaupun dia ada 2 pilihan, 3 pilihan, dia pastinya pilih salah satu. Pada akhirnya ya perselingkuhannya akan hancur sendiri. Dan ini membuat apa yang dia sudah tanam selama ini tentang karir dan kesuksesannya dia itu akhirnya hancur. Dan dia akan meninggalkan sebagai kenangan masa lalu. Ini aku lihat seperti itu ya. Dan
dia memang sulit belajar ya tentang masa lalunya dia. Sini yang kulihat memang dia coba memperjuangkan kembali kerja kerasnya, karirnya dia, karena ada suatu stagnan, yaitu kehalang ya rezekinya, karena dia defensif ya, jadi dia sangat berhati-hati ya, karena dia juga masih menyimpan isu di masa lalu, sehingga ini membuat dia terhalang tentang masa depannya dia ya, dan terhalang tentang keberhasilan dan tujuan hidupnya dia. Pada akhirnya ya masa depannya dia hancur lagi dari apa yang sudah dia tanam ya. Dia coba menanam kembali dari kehancurannya. Di sini memang dia melihat feminim sudah sangat bisa mandiri, komitmen dengan apa yang dimulai, yaitu tentang keuangan, karena dia melihat feminim coba untuk komitmen dengan karir, sehingga ini membuat si maskulin optimis sebenarnya untuk kembali ke feminim, karena dia berkhayal sekali bisa berkumpul lagi dan meninggalkan masa lalu, yaitu melupakan sesuatu yang membuat dia kecewa, terutama tentang perselingkuhan ya. Di sini yang aku lihat seperti itu. Tapi ternyata dia terbebani sendiri ya dengan kepalsuan dia sendiri. Dia tertekan dengan topengnya dia sendiri, karena dia menutupi option-optionnya dia selama ini, yang selama ini dia banggakan ternyata membuat dia kecewa, dan dia juga depresi dari manipulasinya dia. Pada akhirnya ya dia sulit untuk belajar, tapi sekarang dia berhati-hati ya, nantinya dia akan berhati-hati untuk bisa move on dari luka batinnya juga, dan juga terkhianatinya dia dari orang ketiga, karena dia akan healing. Ini bisa minta bantuan kepada orang pintar untuk healingkan dia, atau dia menyadari koreksi dirinya dia sendiri. Di sini memang dia bangga sih sebenarnya dengan feminim ya, karena feminim sudah bisa hidup tanpa dia dan masih bisa mempertahankan. Dia bangga sebenarnya dengan feminim, dan dia juga sebenarnya bingung apakah bisa kembali ke feminim atau tidak untuk union ya. Makanya dia coba menunggu waktu yang tepat dan coba untuk menanam kembali harapannya ke feminim. Dan di sini memang dia coba untuk menutup impian-impiannya dia, kehancurannya dia ya, yaitu banyak kekecewaan dalam kehidupannya maskulin, terutama dia kan orangnya serakah, tidak suka dengan satu harapan ya, banyak harapan yang dia inginkan. Kan kita tidak bisa mendapati semuanya, otomatis dia coba fokus kepada karirnya dia coba optimis ya di sini, dan dia coba ingin bergerak cepat, tapi cara dia salah karena dia menjaga jarak sama kamu. Pada akhirnya harapan dan impiannya dia itu terhalang sendiri, dia blok sendiri. Kesuksesannya dia juga untuk bisa union sama kamu tuh hancur, karena dia selalu menyimpan option-option yang lain, khayalan dia yang lain. Pada akhirnya apa yang dia tanam yang membuat dia kecewa sendiri ya. Makanya dia akan coba introspeksi diri dari pengkhianatan dia, lukanya dia sendiri. Iya, di sini dia ingin tahu sih sebenarnya ke feminim.
dan dia ingin mendapatkan restu lagi dari feminim karena dia terhalang ya cakranya. Karena ungu ini bagi aku ini adalah warna spiritual, jadi dia terhalang spiritualnya, keberkahannya, makanya dia coba untuk mencari perhatian lagi dengan feminim. Ya, dia akan milih untuk sendiri dulu ya. Aku lihat di sini guys. Untuk bebaskan diri dulu. Karena ya. Ingat ya, tadi kita lihat di sini ada The Hermit ya. Jadi dia akan belajar bijak karena di sini ada wisdom. Protections, embracing. Dia coba untuk merenungkan perlindungan dirinya dia. Karena saat ini apa yang dia perjuangkan tentang keuangan itu banyak sekali kekhawatiran. Sehingga tertutup spiritualnya dia, kemenangannya dia pun terhambat, keberhasilannya dia pun terhambat. Ya, di sini dia coba memandang feminim. Kok bisa kamu mendapatkan keberkahan feminim? Kok bisa kamu fokus dalam komitmen kamu sehingga kamu sukses? Ya, walaupun belum sukses banget ya, tapi dia sudah anggapannya sukses. Kenapa? Karena feminin tidak bergantungan dengan maskulin kembali. Maka dia bilang, kok kamu bisa sih ada keberkahan terus menerus? Dia ingin mendapatkan restu dari kamu. Karena dia ada kehancuran dari tripartinya. Di sini memang dia masih sombong angkuh, ya, masih dengan tergesa-gesanya dia, kesombongannya dia, ya, dan dia masih mempertahankan pergaulannya dia, ya, untuk mencari kedamaian batin. Itu menurut dia, ya. Makanya dia coba mempertahankan isunya dia dengan orang-orang yang dia ajak selingkuh untuk mendapatkan ketenangan batin. Tapi ternyata dia malah bingung apa yang dia pertahankan, apa yang dia simpan selama ini dari kamu feminim. Akhirnya dia ingin break, ya, ingin relaxation, ingin istirahat dulu dari yang namanya option, dari yang namanya fantasi. Karena dia melihat kamu ini sudah penuh dengan keberkahan dan dia terhambat selama tidak komunikasi, selama sudah bercerai ataupun pisah dengan kamu feminim. Dia terhambat keberkahannya. Makanya banyak sekali kekhawatiran tentang keuangan, ya, tentang keangkuhannya dia. Dia kan dikenal orang nih, disenangi banyak orang, tapi ternyata terhambat, ya. Dia khawatir banget. Di sini dia mencari ketenangan itu dengan orang-orang yang diajak selingkuh, ketenangan batinnya dia. Padahal itu membuat dia bingung sendiri, takut sendiri, ya. Pada akhirnya dia menutup diri dari fantasinya dia secara tidak dia sadari, karena kita bermain di dalam alam bawah sadar, kita tarik dia. Pada akhirnya dia istirahat sendiri, pengen pemulihan, ingin kebersihan dalam dirinya, dan dia berharap untuk bisa kembali ke feminim, memulai kembali masa depannya. Dia belajar tentang pengalaman hidupnya, dan dia berharap bisa ada kemurnian cinta kembali, kebahagiaan kembali bersama feminim. Karena dia merasakan akan adanya kehancuran triparti yang selama ini dia banggakan, yang dia simpan untuk bisa menyenangi batinnya dia, ya. Tapi pada akhirnya dia kesendirian, dan dia merasakan
untuk adanya arah pulang ke kamu. Walaupun masih dalam kegelapan, tapi dia ada bayangan untuk bisa pulang ke kamu. Jadi apa yang dia tanam, akhirnya itu membuat dia kecewa sendiri. Dan dia ingin meninggalkan apa yang dia tanam saat ini, yaitu dengan orang ketiganya, yaitu dengan pengetahuannya dia akan belajar kembali tentang introspeksi diri dari masa lalunya dia, dan dia ingin menanam sesuatu yang baru untuk meninggalkan kisah masa lalunya yang penuh dengan kekecewaan. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kalian dan belajar dari apa yang kita dapat hari ini. Thank you so much for anybody. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.